Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Rama Wijaya Abdul Rozak, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti sesi diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Paiga Fitriani Dwi Putri yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 7 dalam diskusi penelitian yang berjudul Perbedaan Tinggi Badan Apakah Mempengaruhi Kinerja Atletik, mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Faiga Fitriani Dwi Putri, yaitu saya sendiri, Gatpan Abdul Rozak, Rajib Asyaukit Sabitah, Rino Andriano, dan Vivi Dea Andini. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke penyampaian materi yang pertama. Saya persilahkan kepada Gatpan untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih Pak Ega. Untuk yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah perbedaan tinggi badan pada anak kelas 1 SD memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja atletik mereka. Tinggi badan pada usia dini adalah salah satu faktor fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik, termasuk olahraga. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, saya persilahkan kepada Vivi untuk membacakan. Pendahuluan, olahraga adalah bagian penting dari pengalaman pendidikan anak-anak di sekolah dasar. Namun, pada usia dini, anak-anak mengalami perubahan fisik yang signifikan, termasuk pertumbuhan tinggi badan yang bervariasi antara individu. Pertumbuhan anak-anak pada usia ini tidak selalu sejalan, dan beberapa anak mungkin memiliki tinggi badan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan teman sekelas mereka. Penelitian tentang dampak tinggi badan pada kinerja atletik seringkali terfokus pada atlet nasional atau remaja yang sudah mencapai tahap pertumbuhan yang lebih matang. Namun, untuk anak-anak kelas 1 SD, kurangnya penelitian dan pemahaman yang cukup tentang topik ini dapat berdampak pada pengajaran olahraga di sekolah dasar. Penting untuk mengidentifikasi dampak tinggi badan pada kinerja atletik anak-anak usia dini. Karena ini dapat membantu pengajar untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada perkembangan fisik yang sesuai dengan usia mereka. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Rajib untuk membacakan. Oke, terima kasih Pak Ega. Kali ini saya akan membacakan tentang metode penelitian yang saya pakai di jurnal ini. Metode yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Metode ini bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dan hasilnya. Penelitian ini menggunakan serangkaian tes kinerja lapangan. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi dampak perbedaan tinggi badan pada kinerja atletik anak-anak kelas 1 SD. Pola yang kami gunakan dalam penelitian ini yakni berupa tes pengukuran tinggi badan siswa atau TP, yakni penelitian mengukur tinggi badan siswa dengan cara seperti berikut. Yang pertama, pita pengukur diletakkan di atas kepala dan diukur sampai dengan kaki siswa. Kedua, peneliti mencatat dan menyimpan data yang diukur dengan akurat. Ketiga, kemudian siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata dipisahkan dan siap mengikuti penelitian. Lalu, peneliti memilih 5 orang siswa untuk laki-laki dan 5 orang siswi untuk perempuan. Lalu peneliti memberikan program latihan kinerja atletik seperti yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tes kemampuan kecepatan atletik atau TS. Yakni, peneliti mengukur kemampuan kecepatan siswa dengan tata cara seperti berikut. Yang pertama, peneliti menyiapkan timer untuk menghitung waktu yang ditempuh dengan akurat. Kemudian, siswa diukur dengan berlari sprint sepanjang 50 meter. Terakhir, siswa dites satu persatu dengan berurutan.
Selanjutnya ada tes kecepatan atletik. Peneliti mengukur kemampuan kecepatan siswa dengan tata cara seperti berikut. Yang pertama, peneliti menyiapkan timer untuk menghitung waktu yang ditempuh dengan akurat. Kedua, kemudian siswa diukur dengan berlari sprint dengan menggunakan 5 cone secara zigzag sepanjang 30 meter. Dan terakhir, siswa dites satu persatu dengan berurutan. Lalu ada tes lompatan. Peneliti mengukur kemampuan lompatan siswa dengan tata cara seperti berikut. Yang pertama, peneliti menyiapkan titik awal lompatan dengan menggunakan kon dan menyiapkan meteran untuk mengukur sejauh mana lompatan siswa tersebut. Kemudian, lompatan siswa diukur dengan menggunakan meteran. Yang terakhir ada tes kemampuan kekuatan atau TK. Peneliti mengukur kemampuan kekuatan siswa dengan tata cara seperti berikut. Yang pertama, peneliti memberikan contoh push up yang benar terlebih dahulu kepada siswa. Yang kedua, siswa melakukan push up semaksimal mungkin dan sekuat mungkin. Selanjutnya, ada variabel independen dan variabel dependen. Saya menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Contoh variabel independen yaitu tinggi badan yang diukur dengan akurat. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen juga disebut variabel terikat, variabel output, kriteria atau konsekusional yaitu kinerja atletik, termasuk lari, melompat, tes kelincahan, dan tes kekuatan yang diukur menggunakan tes fisik dan catatan kinerja dalam aktivitas olahraga. Selanjutnya ada hasil penelitian. Data yang dihasilkan diolah menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui apakah perbedaan postur memengaruhi kinerja atletik. Data dari hasil penelitian dapat dilihat dari tabel berikut. NG dengan tinggi badan 130, dia mendapatkan tes sprint 9,20 detik, dan tes kecepatan 13,8 detik, tes lompatan 190 cm, dan tes kekuatan 8 push up. Ajril memiliki tinggi badan 127 cm, dan dia mendapatkan 9,49 detik di tes sprint, 13,00 detik di tes kecepatan, 144 cm di tes lompatan, dan dia mendapatkan 5 push up. Untuk Kanha, dia memiliki tinggi badan 124 cm, 10,20 detik dia di tes sprint, 12,20 detik untuk tes kecepatan, dan 129 cm di tes lompatan. Sedangkan di tes kekuatan, dia hanya mampu 3 kali push up saja. Untuk Arka, dia memiliki 117 cm tinggi badan, dan di tes sprint dia hanya mampu 10,01 detik, dan di tes kecepatan 12,45 detik. Di tes lompatan dia mampu 104 cm, dan di tes kekuatan dia mampu 9 kali push up. Dia lebih unggul dari yang lainnya. Yang terakhir untuk laki-laki ada Alif dengan tinggi badan 110 cm. Di tes sprint dia mendapatkan 11,1 detik, di tes kecepatan dia mendapat 11,55 detik, dan di tes lompatan dia hanya mampu 89 cm. Dan tes kekuatan dia lumayan kuat di 7 kali push up. Sedangkan untuk siswi, Hana memiliki tinggi badan 130 cm. Di lari sprint dia mendapat 12,25 detik, di tes kecepatan 13,47 detik, dan tes lompatan 138 cm. Tes kekuatan dia hanya mampu 4 kali push up saja. Untuk Kalea, dia memiliki tinggi badan 124 cm dan 12,33 detik untuk tes sprint, 14,05 di tes kecepatan, dan 132 cm tes lompatan, dan di tes push up dia hanya mampu 3 saja. Untuk Clarissa, dia memiliki tinggi badan 120 cm, dan di tes sprint dia mendapat 12,50 detik, di tes kecepatan dia mendapat 12,17 detik,
dan di tes lompatan dia mendapat 130 cm, dan pada tes kekuatan dia hanya mampu 4 kali saja. Untuk Sahila, di tinggi badan dia mempunyai tinggi badan dengan 180 cm, dan di tes sprint dia mendapat 13,02 detik, dan di tes kecepatan dia mendapat 14 detik, dan untuk tes lompatan dia mampu 100 cm. Untuk tes kekuatan dia hanya mampu 2 kali push up saja. Yang terakhir ada Raisa. Raisa mempunyai tinggi badan 109 cm yang paling rendah, dan dia memiliki 13,30 detik untuk tes sprint, 12,05 detik untuk tes kecepatan, 65 cm untuk lompatan, dan yang terakhir tes kekuatan dia mampu 5 kali push up. Lanjut gak? Capai gak deskripsi kusaha tuh? Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Vivi untuk membacakan. Untuk siswa laki-laki, hasilnya adalah rata-rata tinggi badan adalah sekitar 117,6 cm, dengan variasi dari 110 cm hingga 130 cm. Dan untuk tes sprint, rata-rata waktu adalah sekitar 10,60 detik. Angie memiliki waktu tercepat 9,20 detik, sementara Arka memiliki waktu terlama 11,1 detik. Rata-rata waktu untuk tes kecepatan adalah sekitar 12,36 detik. Angie memiliki waktu terlama 13,8 detik, dan Alif memiliki waktu tercepat 11,55 detik. Rata-rata tinggi lompatan adalah sekitar 131,2 cm, dengan Angie memiliki hasil tertinggi 190 cm, dan Alif memiliki hasil terendah 89 cm. Rata-rata nilai untuk tes kekuatan adalah sekitar 6,4. Arka memiliki skor tertinggi 9, sementara Kanha memiliki skor terendah 3, sedangkan untuk siswa rata-rata tinggi badan adalah sekitar 116,2 cm, dengan variasi dari 109 cm hingga 130 cm. Untuk tes sprint, rata-rata waktu adalah sekitar 12,48 detik. Hana memiliki waktu tercepat 12,25 detik, sementara Raisa memiliki waktu terlama 13,30 detik. Rata-rata waktu untuk tes kecepatan adalah sekitar 13,15 detik. Hana memiliki waktu terlama 13,47 detik, dan Raisa memiliki waktu tercepat 12,5 detik. Rata-rata tinggi lompatan adalah sekitar 113 cm, dengan Hana memiliki hasil tertinggi 138 detik. Rata-rata tinggi lompatan adalah sekitar 113 cm, dengan Hana memiliki hasil tertinggi 138 cm, dan Raisa memiliki hasil terendah 65 cm. Rata-rata nilai untuk tes kekuatan adalah sekitar 3,6. Raisa memiliki skor tertinggi 5, sementara Sahila memiliki skor terendah 2. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Gatvan untuk membacakan. Oke, terima kasih Vega. Pembahasan dari hasil tes kinerja atletik pada penelitian ini ternyata perbedaan tinggi badan memiliki pengaruh terhadap anak pada siswa kelas 1 sekolah dasar negeri 003 Pagarsi Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tinggi badan terbukti bisa mempengaruhi kinerja atletik pada anak-anak. Kita dapat melihat variasi dalam kinerja atletik berdasarkan tinggi badan dan tes yang dilakukan oleh individu. Tinggi badan mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tes kinerja. Hasil ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang hubungan antara tinggi badan dan kinerja atletik. Kemampuan atletik pada siswa kelas 1 sekolah dasar negeri 003 Pagarsi Kota Bandung memiliki perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan kerja atletiknya, terutama pada siswa yang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dibanding siswa yang lainnya. Untuk materi terakhir, saya akan membacakan materi terakhir, yaitu ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, tinggi badan tampaknya memiliki pengaruh yang kuat pada hasil tes lompatan.
terutama pada siswa yang lebih tinggi badannya, cenderung memiliki hasil lompatan yang lebih tinggi. Tapi, pada siswa yang memiliki tinggi badan yang lebih rendah, justru memiliki keunggulan di tes kelincahan. Sedangkan, untuk tes kecepatan, tinggi badan memiliki pengaruh yang cukup penting, karena dengan postur badan yang tinggi, maka langkah kaki juga semakin jauh. Hal itu menyebabkan tinggi badan mempengaruhi dalam kinerja atletik. Sedangkan untuk tes kekuatan, tinggi badan tidak sepenuhnya menentukan kinerja. Faktor-faktor lain seperti kebugaran fisik, teknik, dan kekuatan otot mungkin memiliki peran yang lebih signifikan dalam kinerja tes-tes kekuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tinggi badan dengan kinerja atletik pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 003 Pagarsih, Kota Bandung. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.